semakin tinggi daya yang dibutuhkan, maka tenaga jet cleaner akan semakin kencang. Nah, mewah. Jadi buat teman-teman, saran saya kalau pengguna Formline TT 4.0 kemudian hasil busanya itu selalu encer, coba buang aja. Oke teman-teman semua, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Kebo Gembul, channel yang akan membahas seputaran dunia jet cleaner. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bersama-sama melakukan unboxing serta review mesin steam high pressure washer atau yang biasa kita kenal dengan sebutan jet cleaner. Di video kali ini juga ada beberapa mesin yang baru datang teman-teman ya, tepatnya 4 buah mesin jet cleaner versi terbaru, versi upgrade, yaitu versi upgrade dari Reaim. Nah ini teman-teman, Reaim versi Pro. Seperti yang teman-teman ketahui, saya sudah pernah dan seringkali membuat beberapa video review dari jet cleaner Reaim, dan sekarang mereka mengeluarkan produk-produk terbarunya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan brand Reaim ini berani bersaing di kelas jet cleaner harga murah yang desainnya itu paling banyak menurut saya teman-teman ya. Jadi menurut saya Reaim ini memiliki desain jet cleaner yang nggak monoton, banyak lah desainnya. Contohnya seperti Reaim warna kuning, warna hitam putih, kok hitam putih, merah putih. Kemudian jet cleaner Reaim yang ada trolinya itu variannya banget. Dan sekarang mereka ngeluarin 4 buah jet cleaner ini teman-teman. Nah untuk 4 buah jet cleaner ini warnanya masih dominan warna kuning teman-teman ya. Jadi kemungkinan ini upgradean dari jet cleaner Reaim yang 600 dan 650 watt warna kuning yang pernah saya buatkan video reviewnya itu. Dan seperti yang teman-teman ketahui sekarang, untuk kemasan dari jet cleaner Reaim sekarang mereka sudah ada pembaruan teman-teman ya. Maksudnya ada pembaruan. Kalau yang dulu-dulu jet cleaner Reaim itu kemasannya polos, hanya ada tulisan Reaim, kemudian nggak seperti ini. Jadi ini mungkin mereka sudah mendengar keluhan-keluhan dari konsumen, atau bisa jadi mereka ingin tampil lebih baik lah, Kenapa ya? Ini di sini juga sudah tertera professional quality 1 tahun garansi. Nah kalau di sebelumnya itu kan nggak ada spesifikasi, nggak ada garansi, nggak ada apa-apa. Jadi sekarang biar teman-teman nggak penasaran, langsung aja kita review jet cleaner versi Pro Reaim ini. Nah untuk yang pertama, karena di sini ada banyak teman-teman ya, ada 4 buah. Yang ini RPW 200 Pro, RPW 300 Pro, ini RPW 100 Pro, dan yang terakhir ini RPW 400 Pro. Bisa dikatakan seperti ini, tingkatannya mungkin seperti ini, 100, 200, 300, dan yang paling tinggi ini teman-teman, Reaim Pro RPW 400. Nah jadi sekarang saya juga bingung mau review yang mana. Kalau ya ini real teman-teman ya, ini real. Jadi ini langsung aja saya coba yang mana ya. Saya coba yang mana dulu nih, saya bingung. Kan ini ada 4 buah. 1, 2, 3, 4. Jadi kita langsung ke sini aja teman-teman. Kita langsung ke yang mana ya? Bingung. Kita langsung ke sini aja ya. Ini RPW yang versi pertama, bukan versi pertama, versi paling rendahnya teman-teman ya, RPW 100 Pro. Nah jadi buat teman-teman yang ingin lihat review jet cleaner Reaim selanjutnya yang versi berapa, yang 200, 300 atau 400, teman-teman jangan lupa dukungannya dengan like, komen, subscribe, dan share. Dan juga sampaikan pendapat teman-teman review yang mana di kolom komentar video ini teman-teman. Kita langsung gas review dan unboxing Reaim versi RPW 100 Pro. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut unboxing serta review jet cleaner Reaim versi terbaru ini, di sini saya akan menunjukkan beberapa spesifikasi yang tertera pada kemasan jet cleaner Reaim ini, agar kalian itu nggak penasaran seperti apa gambaran jika teman-teman membeli jet cleaner Reaim ini. Untuk yang pertama, di bagian atas seperti biasa ada logo brandnya Reaim, ini Pro,
high pressure cleaner RPW 100 Pro, kemudian induksi motor 1000 watt, auto stop system, self priming function, quick connect system, dan di bagian bawah 1000 watt powernya, kemudian 15 liter per menit debit air atau flow rate, dan selangnya sepanjang 10 meter. Kemudian di bagian samping sini, nah ini teman-teman ya, professional quality 1 tahun garansi. Jadi kalau dibanding reaim sebelumnya nggak ada tulisannya ini baru kali ini teman-teman. Dan ini teman-teman, model dan bentuknya seperti ini, desainnya warna kuning dan kombinasi warna hitam. Kemudian kita lihat di bagian samping. Nah, untuk di bagian samping di sini tertera spesifikasi. Untuk spesifikasinya, motor tipenya ya induksi teman-teman ya. Ini motor induksi yang pasti suaranya adem, voltase di 220 volt, frekuensi 50 Hz, powernya 1000 watt, water flow 15 liter per menit. Jadi ini spesifikasi kardus loh teman-teman. Ingat, ini spesifikasi kardus bukan real. Jadi nanti pastikan tonton video ini, jangan di skip-skip biar tidak biar tidak ketinggalan info realnya. Nah seperti itu. Dan di bagian bawah sini, clean garden and swimming pool deck stone or clay wall. Pokok ada tulisan kayak gini. Jadi ini bisa digunakan untuk cuci kolam renang. Kemudian maksudnya ubin-ubin lah, ubin di kolam renang mungkin seperti itu. Kemudian untuk cuci mobil ya sudah pasti, dan cuci-cuci peralatan rumah tangga ini kayak kursi dan lain-lainnya, furnitur teman-teman ya. Kemudian di bagian belakang, nah nampak sama persis dengan bagian depan tadi, dan di bagian sini juga sama, tidak ada perbedaan dengan sebelahnya. Jadi sekarang langsung aja kita unboxing Reaim RPW 100 Pro ini. Sip, mantap. Nah oke, seperti ini teman-teman bagian dalam dari kemasan jar cleaner Reaim RPW 100 Pro. Untuk yang pertama kita mendapatkan satu buah selang input. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 2 meter. Selang lapis benang teman-teman ya, seperti biasanya. Kemudian selang output atau selang high pressure washer, panjangnya sekitar 10 meter. Nah ini upgradean yang termasuk oke teman-teman ya. Kalau biasanya kan kita dapatnya 7 meter, ini 10 meter, mantap. Kemudian kita masih mendapatkan satu buah botol sabun. Ini botol sabun atau sampo, bukan tabung foamland. Kemudian kita juga mendapatkan beberapa perintilan, contohnya kayak ini, filter input dan konektor. Dan satu lagi, filter untuk pasang ke bak penampungan. Jadi ini sistemnya masih sama, bisa dari bak penampungan atau langsung dari keran teman-teman. Kemudian nah kalau teman-teman mau langsung dari keran ya dipasang ini ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita masih mendapatkan satu buah spray gun yang masih dibungkus plastik. Kita bedah aja dulu. Nah untuk spray gunnya dia seperti ini. Desainnya minimalis teman-teman ya, nggak begitu besar dan nggak begitu kecil. Ini simple. Kemudian untuk bagian dalamnya dia sudah terbuat dari bahan aluminium teman-teman, banyak aluminium bukan plastik, jadi ini tergolong oke lah. Kemudian pada ujung depan kita lihat juga, nah untuk konektor kalau teman-teman mau pakai quick release, pastikan pakai ukuran M16 agar bisa pasang nozzle spray maupun tabung foamland. Dan ini untuk nozzle-nya masih sama, bisa di-adjust teman-teman ya. Nah ini semburannya bisa di-adjust, mau lurus, ini kalau terbuka full mode lurus 1 titik, kalau mau agak lebar nah tinggal diputar-putar gini, settingannya sangat gampang. Dan di sini saya mau menyampaikan kepada teman-teman, untuk feel yang saya rasakan plastiknya ini sedikit lebih bagus ketimbang versi sebelumnya. Untuk spray gunnya teman-teman ya, warna dove-nya teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi ini menurut saya agak sedikit lebih bagus lah. Oke, kemudian untuk yang terakhir ya, nah ini bagian dalam kita lihat masih ada manual book, dan ini hanya pelindungnya. Untuk manual booknya masih sama seperti ini, dan ternyata di sini ada garansinya teman-teman ya.
Jadi kalau teman-teman mau klaim garansi, silakan teman-teman hubungi admin dari REAIM ini. Nanti teman-teman bisa baca kalau teman-teman sudah membeli jet cleaner REAIM. Oke, sudah kosong. Sekarang kita lihat unit utama jet cleaner REAIM versi RPW 100 Pro. Nah, ini dia teman-teman unit utama dari jet cleaner REAIM versi Pro atau RPW 100 Pro. Untuk desain dan bentuknya, nah, dia memiliki pembaruan yang lebih keren teman-teman ya dibanding versi sebelumnya yang ya monoton lah, sama kayak jet cleaner lainnya. Ini bisa dikatakan khas teman-teman ya. Modelnya keren, oke. Kemudian untuk bahan yang digunakan masih sama, menggunakan plastik ABS yang solid, bukan plastik ABS yang hayek-hayek. Ini masih dibilang cukup. Kemudian pada bagian atas ada handle-nya teman-teman, dan ukuran beratnya ini lumayan berat teman-teman, lumayan berat. Kemudian di bagian depannya masih sama, ada saklar on off yang sudah dilengkapi pelindung karet, jadi waktu terkena semprotan tidak sengaja ini aman, nggak bakalan konslet. Kemudian di bagian samping sini terdapat manometer atau pressure gauge. Nah, seperti ini untuk mengetahui semburan yang dikeluarkan teman-teman ya. Dan di sampingnya juga ada pressure adjuster, ini untuk mengatur tenaga dari semburan jet cleaner REAIM ini. Kemudian untuk bagian head pump, kita lihat head pumpnya model seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini lubang input dan ini lubang output untuk selangnya teman-teman, keren. Kemudian kita lihat di bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang nampak sama, juga ada kipasnya, jadi waktu pemakaian teman-teman nggak perlu takut khawatir mesinnya itu overheat. Tapi ya sudah pastilah kalau digunakan terus-menerus itu bakalan protek dan otomatis mati sendiri jet cleaner ini teman-teman. Semua jet cleaner seperti itu. Dan untuk motornya kita lihat juga. Nah, untuk motornya ada kode EC1121, dan ini tergolong lumayan berat teman-teman ya, karena motornya itu motor induksi bukan motor carbon brush, jadi ini suaranya adem. Dan teman-teman perlu ketahui, di sini saya baru ngeh jet cleaner REAIM ini ternyata beda dengan kemasannya. Perbedaannya di mana? Ini teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, pada kemasan dia head pumpnya masih head pump model lama teman-teman ya, head pump model lama. Tapi untuk reelnya kita mendapatkan head pump yang model terbaru yang bisa di-adjust tenaganya atau bisa diatur tenaganya, mau kencang bisa, mau pelan bisa. Kalau yang di kemasan seperti ini. Kemudian ada satu lagi teman-teman perbedaan yang saya itu juga baru ngeh. Kalau dilihat di kemasan ini cuma ada manometer, tidak ada pressure adjuster. Tapi yang kita dapatkan, nah seperti ini, kita dapat pressure adjuster juga. Jadi ini gimana teman-teman ya saya ngomongnya, ini kan REAIM versi RPW 100 Pro, kemudian tadi ada yang versi 200, 300, 400, dan saya pilih untuk review yang versi 100. Alasannya ya, saya lihat di kemasan dia tidak ada pressure adjuster, kemudian head pump masih model lama. Jadi saya anggap review yang kelas paling rendahnya. Tapi ternyata setelah kita buka, nah kita dapat yang versi seperti ini. Keren kan? Jadi ini beda dengan kemasannya ternyata teman-teman. Nah, sudah ada manometer dan pressure adjuster. Jadi sekarang langsung aja mari kita lanjut tes pengujian jet cleaner REAIM RPW 100 Pro ini. Sip, mantap. Untuk pengetesan kita akan lakukan pengujian di beberapa MCB teman-teman ya. Tentunya pertama MCB 2 ampere atau 450 watt. Kita tes bisa nggak digunakan pada listrik 450. Kemudian MCB 4 ampere 900 watt. Jadi kita tes di beberapa MCB jet cleaner REAIM RPW 100 Pro ini. Untuk yang pertama
Air yang saya gunakan, saya pakai langsung dari keran teman-teman ya, pakai langsung dari keran. Tapi kalau teman-teman mau, bisa juga dari bak penampungan. Kita nyalakan dulu mesinnya teman-teman. Oh ya, untuk pressurnya di sini saya tes ke paling kenceng atau paling tinggi. Kita nyalakan dulu. Kita tekan saklar pada mesin. Nah, jadi untuk penggunaan listrik 450 watt REAM versi RPW 100 Pro ini tidak bisa teman-teman ya. Jadi wajib menggunakan listrik 4 ampere atau 900 watt. Ini 900 watt. Kita mulai. Dan untuk penggunaan listrik dari jet cleaner REAM versi terbaru ini, dia ternyata sekitar 600 watt teman-teman ya, pada setelan atau pressure paling kencang. Sekarang kita coba sambil diturunkan pressurnya. Nah, ini sudah paling mentok teman-teman. Sudah paling mentok. Pressurnya ada di kisaran 400 kompresor. Maksud saya, daya yang dibutuhkan sekitar 450 watt. Nah, hasil semburannya seperti ini. Sekarang kita akan naikkan ke pressure paling tinggi. Pressure paling tinggi masih sama seperti yang tadi, sekitar 680 sampai 690 watt. Jadi jet cleaner versi RPW 100 Pro ini wajib digunakan minimal listrik 900 watt. Nanti kita uji juga menggunakan tabung foam line, listriknya jadi berapa watt. Kita lihat dulu semburan yang ini menurut saya upgradean cukup oke teman-teman. Nah, kalian bisa lihat hasil semburannya ini tergolong deres debit airnya teman-teman ya. Kemudian untuk apa ya, keluar airnya itu nggak delay. Nah, semburannya konstan, tidak ada delay sama sekali teman-teman. Dan yang seperti kalian lihat, ini menurut saya lebih kencang dari REAM versi warna kuning yang 600 atau 650 watt ini. Sekarang kita lanjut untuk cuci motor teman-teman ya. Ini masih di pressure paling tinggi. Kita buat cuci kendaraan. Nah, teman-teman bisa lihat lagi semburannya. Ini menurut saya cukup oke teman-teman.
Nah, sekarang kita lanjut untuk pengujian menggunakan tabung foamline. Kita lihat hasil busanya seperti apa, teman-teman ya. Di sini saya pakainya tabung foamline tetep auto 4.0. Kemudian untuk orifice di sini saya pakainya ini, teman-teman, 1.1. Saya coba dulu. Nah, kelihatan kan? 1.1. Kemudian untuk filter mesh ini masih standar bawaan, teman-teman ya. Hanya saja untuk filter busanya saya copot. Jadi ini cuma 2 filter. Filter bagian busa saya buang. Karena kenapa ya? Menyebabkan gampang encer sebenarnya busa dari filter mesh foamline tetep 4.0 ini, teman-teman. Soalnya dia itu rapat, beda dengan filter busa MGCC. Oke, seperti itu. Kita pakai takaran yang masih sama 1:4. Kita kasih sampo sebanyak 100 ml. Oke, hop, 100 ml. Kemudian airnya 400 ml. Sampai sini, teman-teman ya. Oke, pas. Jadi totalnya ini setengah liter, teman-teman. Dan pastikan diudek, teman-teman ya. Diaduk. Nah, ingat seperti yang saya bilang tadi, saya pakainya orifice 1.1, kemudian filter mesh bagian dalam, itu bagian busa saya buang. Nanti saya tunjukkan busa yang saya buang kalau masih ketemu, teman-teman. Langsung aja kita pindah ke sini. Dan untuk spray gun di sini saya pakai spray gun Gravity dari REAM, teman-teman ya. Tinggal kita colok. Nah, kalau teman-teman mau upgrade tanpa perlu membeli spray gun, teman-teman tinggal belikan konektor quick release dengan drat M16 seperti ini. Caranya ini tinggal dicopot nozzle bagian depan, kemudian pasang seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah bisa menggunakan tabung foamline. Tapi di sini biar gak ribet, langsung aja pakai ini. Kita set dulu. Oke, sip. Tabung foamline tetep 4.0 menggunakan jet cleaner REAM RPW 100 bro. Kita lihat hasil busanya. Takaran sampo 1:4. Nah, teman-teman bisa lihat hasil busanya keren, teman-teman ya. Menempelnya lama. Kita tunggu sampai dia larut. Kelihatan kan? Baru mulai jalan, teman-teman ya. Baru mulai gerak. Nah, saksikan sendiri brigidil-brigidilnya dari foamline tetep 4.0 jet cleaner REAM. Hasil busanya nggak mengecewakan ini. Keren, teman-teman. Jadi buat teman-teman, saran saya kalau pengguna foamline tetep 4.0 kemudian hasil busanya itu selalu encer, coba buang aja filter mesh bagian biru. Sebenarnya sudah pernah saya buatkan video tutornya di video short kalau nggak salah. Itu sering banget jadi penyebab kotor, teman-teman. Jadi foamline-nya itu encer. Ini buktinya kalau kita buang filter warna birunya itu. Nah, mewah. Hasil busanya jadi kelihatan mewah, teman-teman. Sekarang mari kita lihat untuk pemakaian tabung foamline dayanya berapa watt. Itu saya arahkan ke sana. Mantap, mantap. Jadi sekitar 1400 watt. Jadi gini, teman-teman ya, tolong pegang. Jadi gini,
Sekarang jet cleaner EAM itu mengalami perubahan yang bisa dibilang cukup signifikan. Dia tenaganya benar-benar ya seperti yang saya katakan tadi, kencang teman-teman. Beda dengan jet cleaner EAM sebelumnya ini. Oke, kalau menurut saya oke. Dayanya tadi juga bisa sampai tembus 1400 watt. Dimana teman-teman sudah pasti tahu, semakin tinggi daya yang dibutuhkan, maka tenaga jet cleaner akan semakin kencang. Sekarang kita tes di 900 watt. Coba tolong nyalakan tabung foam line ke arah sana. Nah, ini akan saya coba sambil setting teman-teman ya, setting di kisaran 800 watt. Ini hampir 900, kita kurang dikit. Sekarang kita lihat hasil busanya. Samponya udah mau habis. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ternyata samponya udah habis. Samponya udah habis, kita ulangin lagi. Kita ulang sekali lagi maksud saya. Biar kelihatan jika penggunaan EAM di listrik 900 watt menggunakan tabung foam line. Reviewnya real, jadi pastikan bantu support teman-teman ya. 100 mili. Oke, masukkan ke tabung foam line. Nah, pas teman-teman ya, 100 mili. Kemudian tinggal ditambah air sama seperti tadi, 400 mili. Sampai sini. Kurang dikit. Oke, pas 500 mili. Jadi kalau menurut saya EAM kali ini nggak bisa disepelekan teman-teman. Serius, ini tenaganya kenceng. Oke, langsung kita mulai ulang. Kita lihat hasil busanya. Hasil busanya masih sama teman-teman ya, maksimal tebel. Sorry bro, airnya di sana belum saya pasang. Tadi karena keburu-buru jadi lupa teman-teman. Tolong pegang kamera. Bentar. Airnya masih mengalir. Oke, udah mulai keluar. Nah, udah keluar. Tadi karena gara-gara kita keburu-buru mau pakai tabung foam line, ini sampai lupa teman-teman ya, sampai lupa saya copot. Jadi kan gini. Nah, jadi saya lupa teman-teman. Kita nyalakan lagi. Oke.
Dan seperti yang teman-teman ketahui barusan, hasil busanya masih dibilang worth it. Nah, sekitar 950 watt, tapi ini masih bisa dikurangin lagi teman-teman ya. Saya kurangin aja dulu biar videonya lebih detail. Oke, seperti ini. Dan masih cukup oke. Emang agak sedikit encer ketimbang yang tadi teman-teman ya. Jadi kesimpulannya di video kali ini, jet cleaner REAM ini patut dipertimbangkan teman-teman. Patut dipertimbangkan kalau kalian cari jet cleaner yang tenaganya kenceng, kemudian desainnya menarik, terlihat modern, beda dari versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya itu mirip Orion Superjet 100 SX, dan ini mirip ke jet cleaner Kyodo kalau menurut saya. Iya, mirip jet cleaner Kyodo, cuma beda di bentuk bagian bawah sini. Kalau Kyodo lebih ke segitiga gini, seret-seret gitu, seret-seret. Kalau ini enggak, lebih mengotak, lebih kayak tank. Nah, seperti ini. Dan buat teman-teman, ini jujur aja teman-teman ya, menurut teman-teman gimana? Ini recommended atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian next video kita review seri REAM yang versi apa. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Nanti kita review. Yang ini bisa itu 200, ini yang 300, dan yang ini versi tertingginya 400 Pro. Jadi jangan lupa dukungannya dengan like, subscribe, komen, dan share, agar saya lebih semangat memberikan info-info menarik lainnya seputaran dunia jet cleaner. Dan sekarang kita bilang kekurangan. Nah, sebelum tadi kita sampaikan kelebihan, desainnya oke, tenaganya kenceng, mau buat cuci motor pakai tabung foamland, hasil busanya mantep. Kekurangannya ini teman-teman ya, apa ya, saya kalau ngomong kekurangan ini belum bisa menemukan, saat ini belum bisa menemukan untuk saat ini. Ya mungkin apa teman-teman ya, kekurangan yang saya rasakan palingan kalau teman-teman pakai tabung foamland dengan ukuran 1,1, daya listriknya meningkat sekitar 1400 watt. Cuma ini masih bisa diakalin dengan diatur knopnya. Nah, dengan resiko hasil busanya nggak bisa maksimal. Tapi kalau teman-teman ingin busa yang lebih cukup oke, ini diganti aja menggunakan Orifice 1,25 atau 1,5. Nanti di next video mungkin akan saya tunjukkan perbedaan menggunakan Orifice 1.1 dan 1.5 pada jet cleaner REAM ini. Kekurangannya seperti itu teman-teman ya. Itu bisa dibilang kekurangan ya, juga bisa dibilang kelebihan karena ya tenaganya itu makin kenceng. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya hingga akhir. Jangan lupa dukungannya dengan like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum, see you.